Jadi hari ini kita akan membahas gimana sih cara menghafal obat-obat golongan antihistamin. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa sih antihistamin itu ya. Jadi obat-obat antihistamin ini adalah obat yang bekerja sebagai antagonis reseptor H1. Yang kerjanya itu dia menghambat histamin di dalam tubuh. Nah, obat ini tuh efektif buat meredakan gejala alergi kayak misalnya bersin, gatal-gatal, dan juga rinitis. Untuk pengelompokan utamanya secara klinis itu dibagi menjadi beberapa generasi. Generasi pertama itu dia punya efek sedatif yang kuat atau efek sampingnya tuh mengantuk, karena dia bisa menembus sawar darah otak. Nah, untuk generasi 2 dan 3 itu dia efek samping mengantuknya lebih minim karena dia non-sedatif. Itu ditentukannya itu dari kemampuan obat tersebut menembus otak ya. Oke, kita bahas obat antihistamin generasi pertama dulu. Jadi, ciri-ciri obat antihistamin yang generasi pertama ini dia tuh karena mudah menembus sawar darah otak atau SDO, jadi dia efek sampingnya itu bikin ngantuk dan juga mulut kering ya. Jadi dia ciri khasnya itu rasa ngantuk yang kuat. Contoh obatnya apa yang sering dipakai sama masyarakat itu adalah chlorpheniramine atau CTM, lalu ada diphenhydramine, dimenhydrinat, promethazine, dan hidroksizin. Nah, untuk cara menghafal obat antihistamin generasi 1 nih gampang ya. Kita ingat aja akhirannya. Yang pertama itu akhirannya amin. Contohnya itu diphenhydramine dan chlorpheniramine. Lalu ada juga yang akhirannya azin, ada promethazine dan hidroksizin. Lalu bisa juga ngafalinnya pakai akronim CDD, CTM, diphenhydramine, dan dimenhydrinat. Jadi 3 obat pilarnya obat yang bikin ngantuk itu CDD, ingatnya CTM, diphenhydramine, dimenhydrinat. Oke, kita lanjut ke generasi kedua non-sedatif. Jadi obat-obat antihistamin di generasi kedua ini dia karena sulit menembus sawar darah otak, jadi dia aman buat aktivitas di siang hari ya, karena dia jadi minim efek mengantuknya. Dan juga durasi kerjanya lebih panjang. Dia bisa 12-24 jam kerja. Jadi dalam satu hari pasien cukup meminum 1-2 tablet aja. Dan contoh obat utamanya itu ada cetirizine, loratadine, fexofenadine, dan desloratadine. Oh iya, untuk generasi 2 ini dia dievolusi menjadi generasi 3 ya. Jadi dari obat-obat generasi 2 ini metabolit aktifnya itu dimodifikasi sama para peneliti buat dijadiin obat generasi 3. Kayak contohnya ini loratadine dijadikan desloratadine. Kenapa akhirnya dibuat evolusi gen 3 ini? Karena untuk masa kerja yang lebih panjang juga dan juga dosisnya jadi lebih rendah. Karena si afinitas ikatan terhadap reseptor H1-nya itu dia tuh seringkali lebih kuat dan juga spesifik. Jadi dosis yang dibutuhkan nanti bisa lebih kecil dan juga efek sampingnya makin minim. Gimana cara ngafalin obat antihistamin generasi 2? Kita ingat aja akhirannya itu ada tadin, ya seperti contohnya loratadine, desloratadine. Nah, itu tuh biasanya digunakannya untuk alergi debu atau rinitis. Lalu yang berakhiran rizin, ini sering banget digunakan, ada cetirizin dan levocetirizin. Itu dia paling populer ya untuk mengatasi bersin dan gatal-gatal kulit. Ada juga yang akhirannya fenadin, contohnya fexofenadin. Atau bisa juga cukup ingat kata kunci tarifena, ya disingkat tarifena, jadi ingat kata kunci tadin, rizin, dan fenadin. Nah, untuk perbandingannya sendiri antara generasi 1 dan generasi 2, kalau dilihat dari parameter efek mengantuk, jelas generasi 1 lebih tinggi, karena dia bersifatnya sedatif ya, sedangkan generasi 2 dan 3 itu hampir tidak ada atau rendah. Lalu untuk menembus otak atau SDO, generasi 1 ya dia mudah melewati sawar darah otak, sedangkan generasi 2 dan 3 sangat minimal atau tidak. Untuk durasi kerjanya sendiri, generasi 1 sangat singkat, 4-6 jam, sedangkan generasi 2 dan 3 itu sangat panjang, 12-24 jam. Untuk efek sampingnya sendiri, efek samping mulut kering generasi 1 lebih sering karena dia sifatnya antikolinergik ya.